Halo, Shalom. Kita berjumpa di dalam sesi kali ini, di mana ini adalah sesi yang pertama dengan tema Be Different. Jadilah berbeda. Jadi Tuhan menciptakan kita itu dengan berbagai macam perbedaan, gitu ya. Jadi berbeda-beda, tidak ada satupun manusia ciptaan Tuhan itu yang sama. Sekalipun kembar identik, itu pun juga ada perbedaannya. Entah itu dari yang satu ada tatonya, yang satu enggak. Atau ketika penampilan fisiknya itu sangat-sangat mirip sehingga sulit dibedakan. Itu sidik jari mereka pun itu beda. Jadi tidak ada yang benar-benar itu sama 100%. Di mana Tuhan itu menyukai keberagaman. Kita bisa lihat di dalam 1 Korintus ayat 12, pasal 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-14 sampai 27. Di situ kita akan lihat, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, di mana dikatakan ya di dalam ayat yang baru saja saya bacakan itu, bahwa sebagai perumpamaan tubuh itu mempunyai banyak anggota. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan mata semua.
anggota dari tubuh itu, atau tangan semua, atau kaki semua. Tetapi semuanya itu beda gitu ya, antara satu dengan yang lainnya. Tetapi mempunyai fungsi di mana saling menunjang satu sama lainnya itu. Satu sama lain itu saling mempunyai keterikatan. Jadi ketika otak berpikir gitu ya, apa namanya, aku pingin makan, lapar gitu ya. Secara otomatis tangan ini akan mengambil makanan. Dan mata membantu untuk melihat di mana letak makanan itu. Jadi saling bekerja sama satu dengan yang lain gitu ya. Jadi kita tidak bisa berkata bahwa anggota tubuh ini kurang penting. Anggota tubuh yang lain lebih penting. Karena dikatakan tadi di dalam ayat yang berapa tadi ya? Ke-22 dikatakan malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah gitu ya, yang paling dibutuhkan. Jadi di dalam tubuh kita ini itu ada yang kelihatannya itu enggak penting gitu ya, enggak terhormat gitu ya. Sama ya, apa namanya, di dalam masyarakat ini. Ada orang-orang yang kelihatannya itu lebih terpandang karena faktor kekayaan, faktor intelijensi, dan faktor yang lain, di mana mereka itu menonjol gitu ya, kelihatannya di masyarakat. Tetapi ada juga tempat-tempat di mana ada seseorang yang kelihatannya itu rendah gitu ya, dipandang rendah. Karena terlihat kurang memberi dampak gitu ya. Tetapi justru dikatakan Tuhan bahwa anggota yang paling lemah itu diberikan penghormatan khusus. Contoh kalau tubuh gitu ya. Misal gitu. Seseorang yang operasi ya, seorang wanita ya yang mengandung kemudian melahirkan secara sesar gitu aja. Nah, ketika selesai operasi, kalau dia belum kentut, itu dia enggak boleh minum. Itu ada penelitiannya gitu. Jadi kalau dia sudah bisa kentut, bisa buang angin, itu dia baru boleh minum, boleh makan gitu ya. Nah, kelihatannya kan tidak terhormat ya, bagian tubuh yang bisa mengeluarkan kentut ini. Nah, tetapi di situ justru yang paling penting, yang urgent dibutuhkan ketika seseorang melakukan operasi sesar. Nah, demikian juga di dalam kehidupan manusia. Nah, ketika kita melihat, anggap ya di dalam sebuah gereja, anggap aja, yang orang bersih-bersih gitu ya, yang bagian bersih-bersih, kebersihan gereja gitu. Mungkin ada orang-orang yang memandang bahwa itu pekerjaan yang rendah gitu ya, yang tidak terhormat. Biasanya kurang dihargai. Tetapi bayangkan aja kalau tidak ada petugas kebersihan ini, bagaimana gereja itu tidak terawat gitu ya, menjadi kotor, banyak debu, lantainya itu nanti juga lengket-lengket semua karena nggak pernah dipel gitu ya, nggak pernah dibersihin. Nah, terus nanti kalau ada sampah, nggak ada yang buang sampah. Masa nanti yang jemaat mau gitu ya, untuk buang-buang sampah sendiri apa gitu. Kan nanti jadinya itu
ribet gitu ya. Mereka ke gereja kan sudah enak gitu ya, ada petugas kebersihan yang sudah membersihkan, mereka tinggal fokus beribadah kepada Tuhan. Nah, demikian di dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh kalau tidak ada tukang yang membuang sampah-sampah kita. Nah, bayangkan kita itu harus pergi ke TPU, ke tempat pembuangan sampah, ke TPS ya, tempat pembuangan sampah sendiri gitu ya. Betapa repotnya, padahal kita itu pasti banyak kegiatan. Nanti sibuk, ada yang sibuk bekerja, ada yang sibuk nganter anak kalau pagi, ada yang sibuk masak, ada yang sibuk cuci-cuci baju, apa, kegiatan membersihkan rumah dan macam-macam gitu ya. Ketika harus melakukan segala sesuatunya sendiri, bayangkan kalau tidak ada petugas kebersihan yang membersihkan sampah-sampah kita, betapa repotnya kita. Di sini Tuhan itu mengajarkan bahwa kita harus mempunyai kepedulian, gitu ya. Ada saling menghargai satu dengan yang lain. Kita tidak boleh memandang rendah untuk anggota-anggota tubuh yang sifatnya itu terlihat kurang terhormat. Di sini Tuhan kenapa sih kok menciptakan keberagaman? Karena itu juga kekayaan tubuh Kristus gitu ya, yang diciptakan oleh Tuhan. Kalau semuanya sama aja, itu kan tidak bisa memberi dampak gitu ya, satu dengan yang lain gitu. Dan kenapa kok, apa namanya, kita itu juga sama Tuhan itu diciptakan berbeda. Nah, supaya Tuhan itu mengajarkan kita itu menjadi orang-orang yang kuat, yang tidak mudah terpecah belah. Tuhan itu selalu menginginkan kesatuan. Sekalipun kita mengalami perbedaan, tetapi Tuhan tidak pernah menginginkan itu perceraian atau perpecahan di antara anak-anaknya. Di sini kita lihat tadi di dalam sebuah contoh bahwa anggota tubuh, meskipun kita berbeda, bukan berarti anggota tubuh itu tidak disebut tubuh, gitu ya. Nah, kita mempunyai karakter, kita diciptakan Tuhan itu secara spesial. Kita itu unik gitu ya. Jadi seseorang yang kalau kita tidak diciptakan berbeda, tidak unik, itu kita tidak akan ketika mau berpacaran atau menikah gitu, kita tidak akan memilih gitu ya, seseorang yang cocok dengan kita gitu ya, yang bisa diajak kira-kira itu nantinya tinggal bersama. Karena kalau semuanya sama, ya sudah pokoknya asal wanita aja, tidak ada orang yang istilahnya itu melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, seperti eee, kayak pelecehan atau apa namanya, hal-hal yang buruk-buruk yang lainnya gitu. Ya, karena semuanya sama, tapi kenapa kok orang yang sudah mempunyai pasangan gitu bisa kecantol dengan orang yang lain gitu ya. Bukan saja, eee, karena ada masalah di dalam rumah tangga mereka, tetapi juga karena ada perbedaan. Melihat orang lain itu tampak spesial gitu ya. Karena memang itu yang Tuhan ciptakan gitu. Setiap kita itu mempunyai keunikan masing-masing. Nah, yang tapi menjadi penyatu dari semua perbedaan itu adalah kasih gitu. Sehingga
bolak-balik Tuhan itu ngomong bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita harus mempunyai kasih gitu. Karena kalau tidak, itu semuanya akan menjadi berantakan. Nah, demikian juga di dalam panggilan sebuah pelayanan, itu juga ada beberapa macam gitu ya. Di mana ada rasul, ada nabi, ada guru, ada gembala, dan juga penginjil gitu ya. Nah, kalau rasul itu di mana dia adalah utusan Tuhan. Di mana Tuhan itu sendiri yang memilih rasul itu untuk memberitakan Injil gitu ya. Jadi rasul itu bukan ditunjuk oleh seseorang, oleh manusia, tetapi Tuhan sendiri yang menunjuk. Dia yang mendapatkan pewahyuan langsung dari Tuhan di dalam melaksanakan panggilannya. Kalau seorang penginjil, dia itu ditunjuk oleh seseorang. Bisa diutus gitu ya, oleh seseorang gitu untuk memberitakan Injil. Tapi kalau jabatan rasul itu, Tuhan sendiri yang memberikannya. Rasul ini mempunyai peranan penting di dalam pembentukan sebuah gereja, sebuah komunitas. Panggilan yang dalam hal nabi, kenabian, itu di mana tugas seorang nabi itu adalah menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang dia dapat secara langsung gitu ya. Apa yang akan terjadi ke depannya dan kemana dia harus pergi untuk menyampaikan pesan tersebut. Nah, biasanya karunia nabi ini lebih bergerak di dalam hal memperingatkan atau menegur gitu ya. Mana juga kita baca di dalam Alkitab, kita pelajari ada nabi-nabi yang diutus gitu ya. Ada nabi yang diutus kepada Raja Saul, kepada Raja Daud, apa yang akan Tuhan lakukan, rencana Tuhan apa yang akan dilaksanakan terhadap diri mereka, dan perintah-perintah apa yang harus mereka lakukan, dan bagaimana dampak atau efek ketika mereka tidak melakukan perintah Tuhan itu. Semuanya itu disampaikan melalui seorang nabi. Gitu ya. Kalau guru, dia itu mengajarkan pengetahuan gitu yang didapatnya gitu. Tentang Tuhan. Kalau guru ini mengajar itu lebih detail, dia lebih luas penjabarannya gitu ya, di dalam mengajarkan, di dalam memberitakan firman Tuhan gitu. Dimana kalau seorang guru itu dia mendapatkan pengetahuan tentang Tuhan itu tidak selalu dari Tuhan secara langsung, tetapi pengetahuan tentang Tuhan itu bisa dia dapatkan dari dia belajar sendiri gitu ya. Belajar dari seseorang gitu ya. Mungkin bapak rohaninya, mentornya gitu. Atau dia dengan membaca firman atau membaca literatur gitu ya. Jadi seorang guru ini tidak selalu mendapatkan pewahyuan khusus dari Tuhan di dalam dia mendapatkan pengetahuan, pengenalan akan Tuhannya. Nah, kalau rasul itu kan dapat wahyu langsung ya dari Tuhan itu, di mana ke-12 murid Tuhan Yesus itu adalah rasul-rasul yang mendapatkan pewahyuan khusus dari Tuhan, dari Yesus, dan dia juga diutus
oleh Yesus untuk menyebarkan Injil. Nah, kalau seorang gembala, dia mempunyai tugas untuk mengkoordinir atau mengarahkan jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam bimbingannya. Ya, tugas seorang gembala itu membimbing supaya jemaatnya itu semakin bertumbuh, mempunyai pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Jadi dia punya tugas khusus gitu ya untuk mengawal domba-dombanya. Nanti kalau ada domba-dombanya yang mulai melenceng dari jalur, dari jalan Tuhan, mulai dirapikan lagi. Supaya kembali di dalam jalan-jalan Tuhan. Ketika ada yang lemah, gembala datang untuk menguatkan, memberikan kekuatan supaya jemaat ini tidak menjadi lemah, tidak putus asa di dalam dia mengikut Tuhan, di dalam dia menghadapi setiap permasalahannya. Kalau seorang penginjil, itu tugasnya itu biasanya dia keliling gitu ya, memberitakan firman Tuhan. Nah, ini biasanya juga dia diutus ke tempat-tempat yang belum mengenal Tuhan, gitu ya. Jadi ke pelosok-pelosok gitu ya, misionari gitu ya, ya supaya orang-orang itu mengenal siapa sih Yesus itu. Itu tugas seorang penginjil. Nah, kalau beda penginjil sama gembala gitu ya. Penginjil itu ketika dia sudah memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, Tuhan itu seperti pribadi yang seperti ini, ya sudah, dia menabur selesai sampai di titik itu. Tetapi kalau seorang gembala, dia tidak berhenti sampai di situ. Dia ngawal ini, orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan, ini nih harus bertumbuh gitu ya. Kalau penginjil dia sudah berhenti titik situ. Nggak tahu nanti orang-orang yang mendengar pemberitaan firman ini, dia tetap mau mengenal Tuhan lebih lagi atau hanya sekedar ya sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, sudah selesai sampai di situ. Nggak, beda jadinya. Nah, cuma masing-masing panggilan pelayanan ini itu tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih mulia. Semuanya itu saling melengkapi. Makanya sebuah gereja yang solid, yang bisa terbangun dengan baik ketika ada 5 jawatan ini. Gitu ya. Nah, ketika ada salah satu jawatan yang ditolak, yang tidak masuk, misal umpamanya kenabian, sebuah gereja ini menolak adanya seorang nabi untuk masuk ke tengah-tengah gereja itu. Nah, maka pertumbuhan dari jemaatnya itu juga tidak bisa secepat gereja-gereja lain yang membuka pintu lebar-lebar untuk seorang nabi masuk di dalamnya, gitu ya. Karena seorang nabi itu tugasnya itu untuk meluruskan gitu ya, untuk menegur apa yang salah, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Nah, ketika ditolak, nah orang-orang yang salah ini, yang perlu diluruskan ini, yang perlu ditegur, itu nantinya itu nggak ngerti kesalahannya ada di mana. Ya mereka akan terlena dengan kesalahan mereka itu. Nah, sehingga pertumbuhan rohani mereka pun juga akan terhambat. Karena ya itu tadi. Nah,
Nah, ketika di dalam 5 jawatan pelayanan ini, setiap orang itu mempunyai panggilan masing-masing gitu ya. Ada yang mempunyai panggilan dalam karunia kenabian, ada yang di dalam penggembalaan, ada yang menjadi seorang guru, penginjil, rasul gitu ya. Nah, masalahnya apakah pelayanan kita selama ini tuh sudah pas, sudah sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ketika panggilan Tuhan itu yang kita, eee, yang Tuhan berikan itu tidak sesuai gitu ya dengan pelayanan yang kita lakukan, itu maka pemakaian Tuhan itu tidak bisa maksimal gitu ya di dalam pelayanan kita. Jadi semuanya itu serba nanggung karena itu nggak pas gitu ya, nggak sesuai dengan posisinya. Jadi ketika seseorang itu seharusnya itu mempunyai panggilan pelayanan sebagai seorang gembala, di mana gembala itu, membawa domba-dombanya ke air yang tenang. Jadi dia ndak bisa berlaku seperti nabi yang negur, marah-marah gitu ya, yang dalam intonasi tinggi gitu ya. Ketika dia memasuki arena itu, maka semuanya itu akan menjadi kacau balau, nggak pas, tidak ada power yang Tuhan berikan di dalamnya, tidak ada muatannya gitu ya. Ya, makanya itu betapa pentingnya untuk kita melakukan pelayanan kita sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Nah, bagaimana cara kita melihat bahwa seseorang itu sudah pas atau enggak di dalam melaksanakan panggilannya Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ketika kadang ya kita melihat gitu ya, kita melihat seorang hamba Tuhan gitu, di mana dia itu, eee, dipakai Tuhan secara luar biasa ketika melakukan pelayanan nginjil ke mana-mana gitu ya. Dipakai dari satu tempat ke tempat lain dalam memberitakan firman Tuhan. Itu banyak orang yang merasa terberkati dengan pelayanan hamba Tuhan ini. Tapi suatu ketika dia memutuskan untuk tidak keliling lagi, tidak melakukan pelayanan keliling dari satu tempat ke tempat lain. Dia stuck di satu tempat menggembala gitu ya. Karena ada orang-orang yang berkata bahwa dia itu bisa menjadi berkat lebih lagi ketika menggembalakan gitu ya. Nah, kita lihat di situ, apakah dengan dia tetap di dalam pelayanannya yang sekarang ini, itu pemakaian Tuhan atas dirinya itu tetap luar biasa, bahkan semakin dipakai lebih lagi, atau justru terjadi penurunan gitu, dalam pemakaian Tuhan di dalam diri orang tersebut. Nah, jika terjadi penurunan, jika ketika orang ini ngomong gitu ya, memberitakan Injil gitu ya, memberi motivasi kepada jemaat, itu asal lewat aja, yang terima itu ndak bener-bener mak tek gitu ya, apa namanya, oh iya ya, apa namanya, merasa terbangun gitu ya, merasa termotivasi gitu ya. Nah, itu ketika tidak ada gebrakan dari pelayanan yang dilakukannya, berarti pelayanannya itu enggak pas gitu ya. Dia tidak boleh memasuki arena di mana dia menetap pada satu tempat untuk menggembala. Ya sudah, tugasnya itu ya tetap menginjil ke mana-mana dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Jadi jangan coba-coba memasuki sesuatu yang bukan merupakan panggilan kita gitu.
Tetapi jika seseorang yang memasuki panggilan yang baru di mana dia menggembala dan dia itu menjadi berkat di sana, semakin banyak orang itu yang eee, merapat gitu ya, karena membutuhkan tuntunan Tuhan. Karena merasa bahwa, "Oh, aku ini kalau, eee, mendekat terus dapat, apa namanya, istilahnya bimbingan demi bimbingan dari hamba Tuhan ini, kok rasanya itu beda ya, rasanya itu, bisa lebih mantap gitu di dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan." Nah, ketika di situ, itu berarti itu suatu panggilan yang baru yang Tuhan berikan. Jadi bukan sebagai seorang penginjil lagi yang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi sama Tuhan itu ditambahkan gitu ya, diberikan pelayanan yang baru sebagai seorang gembala. Nah, itu salah satu cara untuk kita melihat apakah panggilan Tuhan itu sudah pas atau belum gitu di dalam kehidupan kita itu. Nah, sekalipun tapi kita mempunyai perbedaan gitu ya antara satu dengan yang lain gitu ya. Pasti di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita itu ada perbedaan. Tetapi terdapat satu kesamaan orang-orang yang ada di dalam Tuhan. Di mana ini tidak bisa tidak, ini pasti ada. Kalau memang dia benar-benar sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan. Di mana dia akan menjadi pribadi yang berbeda dengan orang dunia. Gitu ya. Jika seseorang menjadi pribadi yang sama dengan orang-orang dunia, berarti dia belum bisa dikatakan bahwa dia ada di dalam Tuhan. Belum, hatinya itu belum melekat di dalam Tuhan. Belum sungguh-sungguh. Karena seseorang, apalagi yang sudah melayani gitu ya, itu dia akan menjadi pribadi yang lain gitu ya. Di mana tadinya orang-orang itu, ada yang ketika dalam kehidupannya sehari-hari itu, eee, suka nggak percaya diri gitu ya. Jadi sering takut kalau ada situasi yang kelihatannya, eee, genting gitu ya, situasi yang bahaya. Tetapi ketika dia melayani gitu ya, ada urapan Tuhan yang mengurapi dia. Dia bisa menjadi pribadi yang berbeda gitu ya. Ada suatu kekuatan, ada suatu tenaga pendorong di mana dia itu menjadi percaya diri gitu ya. Dia bisa berapi-api di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan firman Tuhan itu. Dia tidak takut gitu ya. Meskipun kelihatannya itu di tempat dia akan memberitakan firman itu suatu tempat yang, rawan gitu ya. Ada suatu, istilahnya itu orang-orang, sejumlah orang yang antipati terhadap anak-anak Tuhan. Tetapi ada suatu kekuatan gitu aja di dalam dirinya itu, yang menjadikan dia itu nggak khawatir, dia percaya pokoknya. Kalau Tuhan utus, ya Tuhan pasti melindungi. Di mana itu sesuatu yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh orang dunia. Orang dunia gentar melihat situasi dan keadaan. Anak-anak Tuhan ketika diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasanya, itu timbul suatu keberanian, sesuatu yang
tidak lazim gitu ya, di dalam yang biasanya ada di dalam dirinya gitu. Jadi menjadi sebuah pribadi yang benar-benar beda gitu. Seperti gaya pelayanan Yesus itu juga berbeda dengan imam dan ahli Taurat. Tuhan Yesus tidak melakukan gaya pelayanan yang sama dengan yang dilakukan oleh para imam dan ahli-ahli Taurat. Ketika menyembuhkan gitu ya, orang yang sakit, orang yang buta, Tuhan Yesus itu cuma ngambil tanah gitu, diludahi terus diusapkan gitu di matanya orang yang buta itu, dan orang tersebut menjadi sembuh gitu ya. Berbeda. Nah, ketika Lazarus meninggal gitu ya, ini dimana saudaranya Marta gitu ya, dimana saudaranya Marta, kita buka ya di Marta dan Maria mempunyai saudara ya, dikatakan itu Marta dan Maria mempunyai saudara yang bernama Lazarus. Nah, ketika Lazarus ini sedang sakit gitu ya, mereka itu mengabarkan, memberitakan pada Yesus dengan harapan Yesus itu akan menyembuhkan Lazarus supaya bisa selamat, bisa sembuh gitu. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus ini justru kebalikannya. Yesus ini seakan-akan tuh berlambat-lambat gitu ya, nggak cepat-cepat nemui Lazarus. Sehingga ketika Yesus sampai di tempatnya di mana Maria, Marta, dan Lazarus berada, itu Lazarus sudah meninggal gitu ya, sudah tidak bisa diselamatkan. Nah, tetapi Tuhan mengambil langkah yang beda tersebut karena Tuhan itu punya maksud di balik semua itu. Tuhan ingin berkarya membangkitkan Lazarus supaya kemuliaan Tuhan itu dinyatakan melalui diri Lazarus ini, supaya menjadi berkat gitu ya. Pemberitaan Injil itu semakin tersebar kemana-mana gitu, di mana ada suatu keajaiban yang Tuhan lakukan melalui diri Yesus ini. Nah, seseorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan itu tidak ikut-ikutan gitu ya. Dia akan melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang diyakininya benar, tetapi yang sesuai dengan firman Tuhan, tidak melenceng dari firman Tuhan. Nah, saya mau mengajak untuk kita membaca ya di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang 15 sampai ke 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai ke 17 dikatakan nggak bisa ditampilkan. Nah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.
Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Sehingga sekalipun berbeda dengan orang-orang kebanyakan, Yesus tidak peduli dengan hal tersebut. Gitu ya. Dikatakan, jikalau janganlah kamu mengasihi dunia dan apa di dalamnya. Nah, kenapa dikatakan jangan mengasihi dunia? Karena hal-hal yang duniawi, yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu selalu bertentangan gitu ya dengan keinginan Bapa gitu ya. Makanya dikatakan kita itu supaya jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jadi keinginan daging kita dan hal-hal yang membuat keinginan mata memuaskan mata kita, keangkuhan hidup. Nah, Yesus tidak memenuhi keinginan hati seseorang yang tidak bisa memuliakan nama Tuhan. Jadi ketika Yesus datang ke tempat Lazarus, dia tahu timingnya, gitu ya. Dia tidak mengikuti, mungkin ketika dia datang tepat waktu ya, dia akan bisa menyembuhkan karena Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Mungkin ketika dia datang tepat waktu ketika Lazarus masih hidup dan menyembuhkan, dia akan menerima banyak tepukan, banyak pujian, di mana itu bisa secara daging itu akan mengalami kepuasan gitu ya, dielu-elukan oleh berbagai orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi Yesus tidak pernah membiarkan sesuatu yang memuaskan keinginan dagingnya. Yesus fokus dengan kehendak Bapaknya. Nah, kalau seseorang fokusnya dengan keinginan dagingnya, misal ketika memberitakan firman gitu ya, terus banyak dipuja-puji sama orang. Nah, itu kemudian kadang menjadikan seseorang tersebut itu mengikuti arus gitu ya, mengikuti kehendak orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia terjebak gitu ya dengan keinginan dagingnya, merasakan kepuasan tersendiri ketika seseorang memuji dia gitu ya. Orang dipuji itu senang gitu ya, bangga ya. Kalau orang dicaci maki itu menyedihkan ya gitu ya. Tetapi seseorang yang tahu apa yang harus dilakukan, dia tetap fokus di dalam tujuannya. Nah, yang kalau orang ngomong ya, iya, hal-hal yang bersifat daging, hal-hal yang duniawi. Kadang kalau orang yang terlalu ekstrem, itu ada yang ngomong, jangan nonton kayak drakor-drakor gitu, itu nggak boleh. Terus kalau kamu tuh mau mengambil break di dalam pelayanan sejenak untuk pergi berlibur, itu nggak bagus. Harusnya kamu tuh melayani ya harus konstan terus saja, nggak boleh ada waktu jedahnya gitu. Nah, apakah kalau nonton drakor itu boleh atau enggak sih? Menurut saya, kalau kita nonton drakor itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Mau nge-game, mau nonton drakor gitu, itu nggak masalah gitu ya. Tetapi yang salah jika kita itu nonton drakor itu sampai
dan nge-game itu sampai melupakan hal-hal yang penting, kewajiban-kewajiban kita gitu ya. Ada berita-berita bahwa seseorang yang gara-gara nonton drakor itu tidak memperhatikan suaminya, anak-anaknya gitu ya. Karena kebiasaan yang nonton drakor itu para ibu-ibu gitu ya. Sehingga ketika cerita lagi seru-serunya itu mengabaikan hal yang lainnya. Dia ndak punya istilahnya itu rasa tanggung jawab di dalam dirinya. Oh ya rek, aku ini punya tugas loh. Apa namanya? Dia ndak punya kasih lagi di dalam dirinya gitu ya. Dia mementingkan kepentingan diri sendiri gitu. Nah, orang yang nge-game juga ada. Jadi dia mengabaikan jam istirahatnya gitu. Dia mengabaikan kesehatannya gitu ya. Demi supaya nge-game, supaya bisa menang. Bahkan ada yang gara-gara nge-game itu sampai menghabiskan uang dalam jumlah yang besar gitu ya. Karena kalau nge-game itu kan sekarang itu, eee, kalau beli umpamanya senjatanya yang lebih canggih gitu ya, kalau nge-game-nya dalam kalau umpamanya peperangan gitu, beli senjatanya yang lebih canggih itu perlu uang gitu ya. Pinter sekarang itu orang-orang yang buat game. Kalau di zaman dulu waktu ketika saya kecil gitu ya, game itu ya cuma sekedar game aja gitu. Nggak ada kita itu bisa membeli senjatanya atau membeli pernak-perniknya itu dengan uang gitu ya. Tetapi sekarang itu berbeda. Nah, kalau seseorang nonton, atau melakukan aktivitas yang berlebihan, di mana untuk memuaskan keinginan dagingnya, keinginan matanya, dan juga kadang untuk keangkuhan hidupnya. Nah, itu yang keliru gitu, yang nggak boleh dilakukan. Karena, dikatakan tadi dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi tidak selamanya kita itu bisa ada di dalam dunia ini. Fokus kita itu bukan hal-hal yang ada di dunia, ya kita hidup tetap menikmati, eee, ada suatu keseimbangan, dalam artian ini keseimbangan yang hal antara hal yang duniawi dengan yang rohani, di mana hal yang duniawi ini tidak mengandung dosa gitu ya. Jadi kalau orang juga melayanin di gereja gitu, tetapi dia juga tidak boleh laleh gitu ya, apa namanya, di dalam hal melaksanakan tugas dan kewajibannya, misal di dalam ngurusin keluarganya gitu, atau di dalam dia bekerja gitu ya. Itu balance, yang penting bisa ngatur waktunya, mana saatnya dia melakukan hal-hal seperti bekerja atau mengurus keluarganya, mana waktu yang seharusnya untuk melayani, ndak bisa istilahnya dibalik-balik atau saling tumpang tindih gitu ya. Nah, juga, eee, di saat kita melakukan misal liburan gitu ya. Nah, kita boleh gitu ya, ketika kita diberkati secara finansial, kita itu boleh gitu ya, pergi berlibur gitu, menikmati hasil dari berkat Tuhan ini. Tetapi kita juga, eee, ngerti kan batas balance-nya gitu, bahwa kita juga punya tugas di dalam liburan kita, kita tetap melakukan gitu ya, tugas pelayanan kita. Mungkin dengan mendelegasikan kepada orang-orang, yang bisa diberi kepercayaan, atau mungkin di dalam liburannya itu masih bisa melakukan pelayanannya dalam jarak jauh gitu ya. Kan sekarang ini banyak media gitu ya, kita bisa menggunakan handphone gitu untuk mengatur tugas-tugas supaya semua pelayanan berjalan dengan lancar, tetapi juga kita bisa menikmati liburan kita dengan lancar gitu. Nah, karena hidup kita itu tidak selamanya ada di dunia ini. Meskipun kita itu mau
sekaya apapun kita itu mau, eee, memelihara tubuh kita itu sebaik apapun, suatu saat kita itu pasti akan meninggalkan dunia ini. Tidak mungkin kita itu bisa selama-lamanya di dunia ini. Karena Tuhan sendiri yang ngomong bahwa kita itu hidup kekal bersama dengan Dia nantinya, bersama dengan Tuhan gitu ya. Bukan di bumi, tetapi di bumi yang baru bersama Tuhan, memerintah bersama Dia gitu. Jadi kita itu istilahnya kalau mau nabung itu ya nabung itu di untuk kita ke depannya, untuk berada di bumi yang baru ini, bukan mengumpulkan harta kekayaan di bumi, tapi di surga gitu ya. Meskipun kita juga bukan berarti tidak boleh nabung loh ya, tetapi itu lebih kepada fokusnya itu menabung di surga gitu. Karena nantinya itu sebagai bekal kita. Kalau kita hanya menabur hal-hal yang duniawi, itu yang tidak bisa kita bawa nantinya untuk kita hidup kekal, ya percuma aja gitu loh. Apa yang kita tabur, apa yang kita tabung di bumi ini. Tapi masalahnya kenapa sih kok banyak anak-anak Tuhan itu yang lebih milih dunia gitu ya, hal-hal yang duniawi yang mementingkan yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Karena ngikut kehendak Tuhan itu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan nggak mudah, karena yang baik dari kita itu belum tentu benar bagi Tuhan. Nah, yang benar buat dari Tuhan itu belum tentu baik buat kita. Nah, bayangkan aja misal gitu ya, ketika kita itu ditujukan sesuatu yang jahat oleh seseorang, kita kan mangkel ya, jengkel ya, pinginnya itu bales. Paling enggak itu kita meluruskan lah bahwa apa yang difitnahkan itu keliru, enggak benar gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong diam gitu ya. Enggak usah kamu itu jelasin apa-apa ke orang-orang yang lainnya. Nanti aku yang akan beresin. Nah, itu ketika dikatakan seperti itu. Nah, sekedar untuk meluruskan aja enggak boleh. Apalagi bales itu tambah nggak boleh lagi. Nah, itu enak apa enggak buat daging kita ini? Nggak enak, Bapak Ibu Saudara. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita disuruh ngampuni. Itu sesuatu yang nggak mudah untuk kita lakukan. Meskipun kalau kita mau, ya pasti bisa. Nah, ketika tengah malam gitu ya, dibanguni gitu ya, suruh doa. Ada seseorang itu yang pernah diberitahu oleh seorang hamba Tuhan bahwa perbuatan baikmu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, seseorang ini kan bingung gitu ya. Loh, maksudnya gimana ini Tuhan? Aku ini melakukan hal-hal yang baik. Lah kok enggak menyenangkan hatimu? Lah, masuk aku ini disuruh melakukan hal-hal yang jahat? Nah, tetapi ternyata bukan seperti itu maksudnya. Jadi perbuatan baiknya itu ya pasti juga Tuhan suka gitu ya. Misal menolong seseorang yang membutuhkan gitu ya. Banyak berbuat kasih gitu ya. Suka ngalah gitu ya terhadap orang lain gitu. Mempunyai kepedulian, suka nasihatin yang benar. Tetapi semua itu enggak buat Tuhan itu kurang gitu loh. Karena yang Tuhan inginkan dari seseorang ini, ketika Tuhan menyuruh dia membangunkan di tengah malam untuk berdoa, orang ini nggak mau bangun. Karena capek, merasa
ngantuk banget gitu ya. Jadi dia abaikan gitu ya, keinginan hati Tuhan. Ini yang dimaksud, ini kenapa orang tersebut itu mendapat sebuah pesan, sebuah, eee, teguran ya dari seorang hamba Tuhan bahwa perbuatan baikmu tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang Tuhan inginkan itu kita itu nurut sama Tuhan. Kita itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Meskipun kita banyak melakukan hal-hal yang benar yang sesuai dengan Alkitab, tapi jika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu juga nilainya itu berkurang gitu ya di hadapan Tuhan. Saul melakukan hal-hal yang menurut dia baik gitu ya. Ketika diberikan perintah untuk membasmi Raja Agag dan semua ternaknya, semua orang-orangnya, tetapi ternyata rakyatnya itu tidak membasmi semuanya. Bahkan Raja Agagnya pun ini dibiarkan hidup gitu ya. Dan ternak-ternaknya yang tambun, yang apa itu disimpan semua. Nah, di mana Saul ini sudah mendapatkan perintah bahwa basmi semua, tidak ada yang disisakan. Tapi dia tidak nurut sama Tuhan. Dia merasa bahwa, iya ya bagus juga ya apa yang dilakukan oleh rakyatku ini ya. Bahwa mereka menyelamatkan ternak-ternaknya. Dia menyetujui dengan pikiran bahwa nantinya ternak-ternak ini bisa dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, masalahnya buat Tuhan itu bukan masalah persembahan kitanya gitu ya. Tetapi kehendak Tuhannya ini loh yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi kita harus menjadi pribadi yang berani gitu ya di dalam memegang teguh apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi pribadi yang berbeda yang mungkin banyak mendapat tantangan ke depannya karena kita dipandang itu tidak sama dengan orang-orang pada umumnya. Kita dipandang itu nyeleneh, tidak benar. Tapi ketika kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar, sudah sesuai dengan apa yang menjadi panggilan kita, dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetap lurus, tetap berjalan di dalam jalan tersebut. Tidak usah takut meskipun orang menganggap kita itu seseorang yang berbeda, seseorang yang aneh. Mungkin dipikir seperti alien gitu ya, dia biar aja gitu. Itu maka itu kita harus tetap memegang teguh. Nah, sekiranya ini boleh menjadi sebuah pesan, sebuah masukan bahwa menjadi pribadi yang berbeda dengan orang dunia itu sesuatu yang baik loh, sesuatu yang luar biasa loh. Dimana itu yuk kita lakukan, yuk kita seseorang yang sudah berani untuk mengambil langkah menjadi seseorang yang berbeda dengan orang-orang dunia. Yuk tetap lakukan, jangan goyah. Meskipun kita dianggap aneh, meskipun kita dijauhi oleh orang-orang yang menurut kita itu seseorang yang ekstrem, yang terlalu fanatik, biar aja. Karena kita tahu tujuan kita hidup itu nanti ke depannya bersama Tuhan di bumi yang baru. Kita mau menuju pada hidup yang kekal. Terima kasih. Sampai di sini dulu sesi yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.